Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina habibina syafi'ina Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi. Anna Allah yu'ali darajati bil jannah wa yafa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah. ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية والسلامة. ثم الفضل إلى صاحب الكتاب السيد أبو عبد الله محمد بن يوسف الثاني، ثم إلى إمام الدسوقي، ثم إلى حضرة الوالد الحبيب عبد الله بن محسن العطاس، نفعنا الله بهم وبعلومهم. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah, nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihidmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Mana berapa? Qiyamu binafsi udah ya. Wal wahdaniyatu aila thaniya lahu fi dzatihi wala thaniya lahu fi sifatihi wala thaniya lahu fi af'alihi. Sifat yang berikutnya yang wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah bersifat wahdaniyah atau esa. Esa, yang dimaksud dengan esa itu bukan hanya mengetahui Allah itu satu. Kalau kita nggak ngaji ini, kita hanya Allah itu esa, pokoknya satu. Apanya yang satu? Pokoknya satu. Nggak bisa mengerti apa yang satu bagi Allah gitu. Maka yang harus
diketahui, yang harus diimani oleh tiap-tiap orang Islam, bahwa Allah itu esa pada zatnya, esa pada sifatnya, dan esa pada perbuatannya. Jadi bukan hanya tahu pokoknya Allah itu satu. Nah, yang satu apanya? Ya Allahnya. Lah ya Allah itu apanya? Jadi zatnya esa, sifatnya esa, zatnya esa. Lah esa itu apa? Esa itu masih banyak tafsirannya, satu itu masih banyak tafsirannya. Makanya ditafsirkan oleh musonef yang dimaksud satu itu la saniyalahu, tidak berbilang gitu. Bukan bilangan. Allah itu satu, maknanya satu itu bukan terbilang. Makanya kalau dulu Abawa kalau nafsiri Allah itu bukan satu. Allah kok bukan satu? Satu bilangan soalnya. Allah itu bukan bilangan, berarti ya bukan. Nah terus berapa? Ya enggak berapa. Karena nanya Allah itu berapa juga bagian dari haram. Kan yang diharamkan kam, aina, kaifa, mata, itu kan. Jadi nanya Allah, terus kalau bukan satu berapa? Ya enggak berapa. Allah kok ditanya berapa? Emang ada lainnya gitu loh. Jadi, nah yang wajib kita imani satu. Maknanya apa tafsirannya? Enggak ada lainnya, gitu aja, gitu loh. Zatnya yang enggak ada lainnya, sifatnya itu enggak ada lainnya, perbuatannya juga enggak ada lainnya. Artinya enggak terbilang. Kalau mau dijadikan kesimpulan apa? Satu-satunya gitu loh. Zatnya itu ya satu-satunya gitu. Sifatnya ya satu-satunya, perbuatannya ya satu. Kenapa? Karena enggak ada lagi lainnya. Maka ini sesuai dengan maknanya mukhalafah lil hawadits. Kalau masih ada lainnya, ya ada samanya berarti. Jadi wajibnya mukhalafah itu nanti mau menyimpulkan makna bahwa Allah itu ya satu-satunya, zatnya nggak ada lainnya, sifatnya yang nggak ada lainnya, perbuatannya juga nggak ada lainnya. Tapi yang mau dimaksud di sini adalah Allah itu bukan bilangan pada zat, sifat, dan perbuatan. Yakni annal wahdaniyata fi haqqi ta'ala tashtamilu ala salasati aujuh. Wahdaniyah bagi Allah itu meliputi atau mencakup 3 keadaan. Ahaduha nafyu kasrah fi dzatihi ta'ala. Yang pertama yang wajib kita ketahui dari keesaan Allah adalah Allah itu esa yang maknanya bukan bilangan pada zatnya. Wa yusamma kamal muttasil. Disebut namanya istilahnya nafyu kam muttasil. Tidak ada pada Allah itu bilangan yang tersusun. Enggak ada bilangan yang terkumpul. Pada Allah itu enggak, pada zatnya itu enggak terkumpul
kumpul beberapa zat gitu. Jadi Allah bukan sesuatu yang zatnya terkumpul dalam beberapa zat. Disebut namanya nafyu kam muttasil. Contohnya kayak apa zat yang tersusun itu? Ya kayak diri kita. Sesuatu yang zatnya tersusun. Tersusun itu maknanya terdiri dari beberapa zat gitu loh. Disebut satu wujud tapi anggotanya banyak gitu. Ada wajah, tangan, kaki, kepala, kuping. Menunjukkan walaupun disebut satu orang tapi isinya banyak gitu loh. Jadi namanya terdapat kamut tasil. Nah Allah itu pada zatnya nafyu kamut tasil. Nggak ada susunan pada zatnya. Jadi zatnya Allah itu ya zat yang esa gitu. Nggak ada bilangan, nggak ada susunan, nggak ada kumpulan pada zatnya. Oh kalau begitu Allah itu johar dong. Karena johar itu sesuatu yang hanya terdiri dari satu zat. Sesuatu yang nggak bisa terbagi. Karena johar itu bukan bagian, sudah nggak bisa terbagi. Lah Allah itu zatnya juga bukan bagian-bagian, karena zatnya Allah bukan susunan, jadi nggak terdiri dari bagian-bagian. Berarti sama kayak johar dong. Ya kalau johar itu masih dalam zatnya masih berbentuk jirim. Walaupun sama di dalam tidak terbaginya, tapi beda dalam keadaannya. Maka Allah nggak bisa disebut johar karena Allah bukan jirim. Jirim yang nggak terbagi namanya johar. Jirim yang terbagi namanya jisim. Lah Allah ini bukan jirim, jadi walaupun nggak terbagi nggak bisa disebut johar gitu loh. Hah? Ada istilah johar tauhid. Johar tauhid ya permata, ilmu tauhid itu johar yang maknanya permata. Kalau johar yang nggak terbagi mana johar fard. Dalam istilah fisika itu namanya apa itu? Namanya apa? Namanya atom apa? Hah? Elemen, unsur, molekul apa? Ion. Artinya sel, satu perkara yang nggak tersusun dengan perkara yang kenapa? Saking kecilnya gitu maksudnya. Mustahil Allah johar, Allah kecil. Gimana? Tuhan kecil begitu gimana sih? Gede ya nggak mungkin, kecil apalagi gitu loh. Tuhan nggak tersusun-susun, begitu kecil. Ya itu jirim namanya. Ini Tuhan itu bukan jirim, jadi nggak bisa disebut dengan johar, walaupun sama sebutannya sesuatu yang nggak tersusun, nggak terbagi, tapi keadaannya bukan seperti johar.
Contohnya johar itu apa? Air. Air itu johar. Air, kalau kamu punya air, kamu ambil sedikit, namanya apa? Ini dipisahkan lagi air. Gitu loh. Jadi air itu enggak tersusun dari beberapa zat. Gitu. Beda dengan pohon. Kalau pohon tersusun, ada batang, daun, akar, buah, kulit, gitu. Ada susunannya. Jadi namanya apa? Nggak ada tarkib. Tarkib itu apa? Susunan. Zat sifat juga disebut susunan. Kalau zat sifatnya jirim, kalau zat sifatnya Allah ya bukan tarkib. Kenapa? Karena zat sifatnya Allah bukan perkara lain. Kalau zat sifat kita perkara lain, gitu. Maka masih disebut sebagai tarkib. Iya, ada tarkib kan gitu. Jadi pertama menafikan adanya muttasil pada zatnya. Yang kedua asani nafiyun nadhir lahu jalla wa azza fi dzatihi au fi sifatihi min sifatihi wa yusamma kamal munfasilah. Yang kedua enggak tersusun, enggak ada susun-susunan, enggak ada nazir. Yang kedua enggak ada yang menyamai, enggak ada yang sama atau enggak ada bandingan pada zatnya. Enggak ada zat lain yang seperti zatnya Allah. Dan enggak ada sifat lain yang seperti sifat Allah. Kalau kita kan ada yang seperti zat kita banyak, yang seperti sifat kita banyak, gitu loh. Kayak apa? Ya namanya orang terdiri dari kulit, daging, tulang, banyak samanya. Pohon, ada pohon mangga, ada pohon durian, ya ada samanya. Atau ada mangga satu, ada mangga yang lain. Ada mangga aromanis, ada mangga berarti mangga itu ada samanya zatnya, gitu loh. Lah matahari satu, Beb, ya ada samanya. Bulan, tapi kan nggak bersinar, tapi sama-sama planet namanya, ya kan? Sama-sama apa? Iya, berarti di dalam satu galaksi itu satu matahari. Nah, dunia ini apa, alam ini berapa? Ada banyak galaksi, gitu loh. Lalu baru ditemukan galaksi apa namanya? Bima Sakti. Itu satu galaksi tuh. Yang ada planet ini satu mataharinya. Nah, nanti ada galaksi lain, gitu loh. Yang di situ juga ada mataharinya sendiri, ada matahari sendiri. Jadi matahari itu ya nggak satu, gitu loh. Kalau yang kamu lihat di sini sekarang ya satu, karena kita melihatnya hanya satu galaksi. Tapi dilihat dari arah wujudnya matahari itu sama-sama planet. Jadi ada lainnya. Kalau masalah bersinar, Beb, lampu aja bersinar. Sama mencorongnya.
Jadi zatnya Allah itu nggak ada bandingannya, nggak ada zat lain yang seperti zatnya Allah. Kalau kata Imam Razi, yang sepertinya Allah nggak ada. Jangan seperti doang, yang seperti. Yang sepertinya nggak ada. Yang seperti sampai la nihayah itu nggak ada gitu loh. Berarti sama sekali nggak akan mungkin dijumpai gitu loh. Zat lain yang keadaannya kayak zatnya. Nah kalau ada zat lain yang seperti zatnya Allah, nanti berarti sama-sama Tuhan dong. Ya. Lah ya kalau ente mengimani seperti imannya orang-orang di luar Islam, itu Tuhannya banyak. Berarti ada zat lain yang menyamai dengan zat Tuhannya gitu loh. Wisnu sama dengan apa? Siwa, Krishna, gitu kan? Karena zatnya sama gitu, maka diakui sama-sama Tuhan. Nah orang Kristen bapak dengan anak, zatnya sama nggak? Ya harus sama, masa zatnya beda, muncul dari mana? Masa zatnya anak beda sama zatnya bapak gimana? Kalau ada pohon mangga kok punya anak, pohon pisang kok punya anak, anaknya apa? Ya pisang, ya begitu juga bentuk, masa ada keluar tunasnya. Tuhan kok ada tunasnya segala. Begitu pula sifatnya Allah, gak ada yang menyamai. Artinya gak ada yang punya ilmu seperti ilmunya Allah. Nah itu Nabi tahu. Nabi bukan tahu segalanya. Kalau Nabi tahu segalanya, berarti Nabi itu ilmunya nggak terbatas. Nah nggak mungkin makhluk itu punya ilmu yang nggak mungkin. Fatonah itu bukan tahu segalanya, maka dikatakan ulama fatonah bukan ilmu, dibedakan nih. Kalau Allah ilmu, kalau Nabi fatonah. Kenapa kok nggak disamakan ilmu? Nanti dipahami seperti ilmunya Allah. Maka dibedakan, kalau pada Nabi namanya fatonah. Apa fatonah itu? Cerdas gitu. Nah ilmunya ya tetap terbatas gitu loh. Ilmunya makhluk ya terbatas. Walaupun Nabi itu tahu lebih banyak dari tahunya kita, boleh dibandingkan boleh. Tapi kalau ilmunya Allah nggak bisa buat bandingan makhluk. Kalau ilmunya Nabi bisa buat bandingan. Nabi itu tahu lebih banyak dari yang diketahui oleh umat. Ya iya. Tapi tetap ilmunya terbatas. Gak ada yang punya penglihatan seperti penglihatan Allah. Gak ada yang punya pendengaran seperti pendengaran Allah. Gak ada yang punya kalam seperti kalamnya Allah. Gak ada yang punya kudrat seperti kudratnya Allah. Makanya Allah itu gak bisa dikayak-kayain. Karena suka ada orang yang keceplosan itu kayak Tuhan aja. Mana ada kayak Tuhan aja. Kadang kan ente suka nebak-nebak nih, ente besok akan begini, lu kayak Tuhan aja. Emang kalau nebak-nebak itu Tuhan, emang Tuhan tuh akan tebak gitu ya. Mestinya kalau nebak-nebak lu kayak dukun aja gitu boleh, oh kayak Tuhan. Nebak-nebak kok kayak Tuhan. Emang nggak sadar. Kalau sadar nggak begitu deh. Nah ini dianggap kalau omongan orang nggak sadar itu.
Artinya omongannya orang nggak waras gitu loh. Kalau waras nggak akan ngomong begitu gitu loh. Jadi yang kedua, wajah yang kedua, makna kedua yang harus kita imani adalah tidak ada nazir, tidak ada bandingan, nggak ada yang serupa dengan zat dan sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Disebut namanya apa? Nafyu kamun fasil. Nggak ada yang membandinginya. Allah itu nafyu kamun fasil. Wasalis yang ketiga, al-infiraduhu ta'ala bil ijad. Keesaan Allah di dalam mewujudkan. Al-ijad itu menciptakan. Kesendirian Allah, keesaan Allah di dalam pencipta. Sebagai pencipta, Allah itu nggak ada lainnya gitu loh. Nggak ada lainnya lagi yang menciptakan, nggak ada. Wa tadbir, wa tadbiri ami, dan yang membentuk, yang apa? Yang musawwir, yang apa? Menggambar, yang apa? Yang mengatur keadaan makhluk secara umum. Bila wasitotin, tanpa butuh pada perantara. Wala mu'alijah, dan juga nggak pakai pergerakan, nggak pakai apa, proses. Allah nggak butuh proses kalau bikin. Kalau kita bikin ya pasti butuh proses. Kalau kita ngerjain sesuatu ya dibantu dengan alat. Terus untuk menghasilkan ada proses. Kenapa kok kita ada proses? Karena kita itu butuh proses untuk nunggu ditolong oleh Allah, gitu loh. Kalau ente nggak kalau ente bisa bikin langsung jadi, nggak usah pakai proses, nggak usah nunggu maksudnya. Kenapa kok nunggu? Ini diproses dulu. Kenapa mau nunggu? Ya nunggu, makanya menunjukkan sesuatu yang kerjanya dengan proses itu nggak bisa bikin aslinya, karena dia nunggu ditolong untuk dihasilkan sesuatu. Bila wasitoh, bila mu'alijah, dan tidak pula dengan pergerakan, nggak dengan proses. Wala mu'sirin wala mu'sirasi wahu ta'ala fi asarima umuman. Maka tidak ada yang memberikan asar apapun selain Allah pada efek apa saja secara menyeluruh. Gak ada yang memberi pengaruh pada apa saja secara menyeluruh. Ente makan, terus kenyang. Yang bikin kenyang siapa? Kenapa Allah? Kenapa Allah yang bikin kenyang? Karena yang bikin wujudnya saya Allah. Sifat sama zat nggak bisa kan?
Kalau sifatnya muncul, zatnya dimunculkan bersamaan. Ini kuncian nih. Zat dan sifat kita itu nggak bisa pisah. Lazim. Kalau sifatnya baru, zatnya baru. Kalau zatnya baru, sifatnya baru. Nah, kenyang itu sifat baru nggak? Zatnya baru. Berarti kan si nasi nggak bisa bikin zat saya, gitu loh. Nggak mungkin yang bikin kenyang itu sih nasi, nggak mungkin. Karena kalau nasi bisa bikin kenyang, berarti bisa bikin zat saya. Oh, nasinya aja jirim, gimana bisa bikin zat saya, gitu loh. Obat bikin sehat, bisa nggak? Kenapa? Karena nggak bisa bikin zat saya, gitu loh. Ketika saya kok sakit jadi sehat, zatnya juga baru, gitu loh. Jadi nggak mungkin ada sesuatu yang membuat pengaruh, nggak ada. Karena untuk mempengaruhi itu harus bisa bikin dua-duanya nih, bikin sifatnya dan zatnya, gitu loh. Lah ya dong, kalau sifatnya dari sakit jadi sehat, ya dibikin zat yang baru yang sehat dong. Masa ini yang ganti cuman sifatnya doang, itu zatnya lama. Oh, ini yang jadi permasalahan ini. Kenapa orang menimbulkan athar, ada yang lain bikin pengaruh, karena dianggap yang muncul sifatnya doang, nggak ikut zatnya baru. Tapi kalau kamu bisa mengimani zatnya juga baru, maka yang lain nggak mungkin bisa pengaruh. Ada orang nyantet kamu, bisa? Kenapa? Mereka bisa bikin zatnya, begitu mestinya dong. Maka ini akan hilanglah keyakinan kamu meyakini ada pengaruh dari selain Allah. Setan yang nggak bisa mengaruhi kamu. Bisa setan mengaruhi kamu? Nah, nggak bisa. Kalau setan bisa mengaruhi kamu, bisa bikin kamu begitu cara mengimaninya nih. Jadi zat dan sifat nggak bisa dipisah, itu kunci utama itu. Orang nggak bisa mengimani ini berarti gagal paham, gitu aja. Dia nggak apa-apa dibilang doang. Gitu. Jadi matanya yang memutuskan. Ini diam apa gerak? Sekarang ini gelas yang tadi bukan? Kenapa? Ini gelas yang tadi bukan? Yang tadi katanya. Karena sifatnya udah berubah nih. Tadi apa? Diam. Sekarang gerak. Kalau sifatnya ganti, zatnya ganti, gitu. Kalau kamu nggak paham ini, kamu gagal paham total, kamu nggak kenal Allah, gitu aja. Ini inti utama di sini nih. Ini panas, kamu pegang tangan kamu, panas. Dari mana panasnya? Kenapa? Karena yang bisanya Allah, gitu. Nggak mungkin panas dari sini pindah ke tangan, nggak mungkin. Gitu loh. Kenapa? Karena panas itu nggak bisa bikin zat saya. Bagaimana bisa ngomong panasnya dari pindah kemari? Kalau panasnya pindah kemari, si panas harus bisa bikin tangan saya, gitu dong. Ya kan? Ini kunci utama. Kamu nggak paham ini, gagal paham tentang Allah. Oh, ini utama ini.
Maka orang nggak paham ini mesti dia nggak pakai akal tapi pakainya mata. Maka akalnya gagal paham. Dan ini rata-rata orang begini. Semua yang nggak ngaji ilmu tauhid akan punya pemahaman seperti itu. Jangan cerita orang awam, Ustadz begitu, Habib begitu, gitu. Jadi jangan cerita, oh kalau Habib enggak kata siapa, gitu. Paham itu nggak pakai keturunan, kalau nggak ngaji ya nggak paham, gitu aja. Jadi orang nggak paham zat sifat itu lazim, zat sifat itu nggak bisa dipisahkan. Kalau satu hilang, hilang dua-duanya. Satu muncul baru, muncul dua-duanya. Ya gagal paham. Gitu loh. Nah dari sini nyambungnya nanti nih. Bahwa tidak ada asar, nggak ada yang memberikan pengaruh siapapun secara umum. Kenapa? Karena nggak bisa bikin zatnya, gitu loh. Ketika dia bergandengan dengan sesuatu kemudian berubah sifatnya, tetap itu nggak bisa bikin zatnya. Nggak bisa bikin sifat doang gitu. Allah mau bikin sehat doang bisa nggak? Nggak bisa. Masa nggak bisa Tuhan? Orang ngomong Tuhan nggak bisa takut. Kalau nggak bisa berarti lemah, nggak begitu. Nggak begitu. Karena sesuatu yang dia nggak bisa itu pada perkara yang mustahil, sehingga nggak mempengaruhi kudrat iradatnya gitu loh. Kalau mustahil memang nggak akan mungkin bisa diciptakan, nggak mengaruhi kudratnya gitu loh. Bukan berarti kalau Allah nggak bisa berarti lemah. Allah bikin zat doang bisa nggak? Ya nggak bisa. Zatnya itu nggak mau muncul gitu loh. Allah bikin sifat doang, sifatnya nggak mau muncul. Gimana mau dimunculkan? Dia harusnya bergandengan antara zat dan sifat. Sifat dicopot dari zatnya ya nggak bisa. Harus hilang dua-duanya gitu loh. Kalau muncul ya dua-duanya, kalau hilang dua-duanya gitu loh. Jadi kalau zat kamu sifat kamu berganti, berarti zat kamu berganti. Udah begitu, itu poin utama udah itu. Kamu paham ini, berarti kamu paham setiap waktu saya baru. Setiap waktu saya diciptakan. Kalau ditanya, langit adanya mulai kapan? Ya mulai tadi. Oh langit mau pernah nggak ada dulu, Beb. Dulu kapan? Langit yang dulu yang mana? Oh, langit tadi doang nih. Langit yang siang beda sama langit yang malam. Makanya Allah katakan apa? Inna fi khalqi samawati wa ikhtilafil laili. Kok nahar lail di bawah kenapa? Karena itu sifat. Kalau sifatnya ganti, ya langitnya ganti. Gitu mestinya. Bukan, ini langit mah dari dulu kapan? Dulu lama amat, langit nggak ganti-ganti. Sifatnya tiap waktu ganti, kok langitnya nggak ganti gimana? Itu loh. Maka banyak orang yang gagal paham kalau nggak ngaji ilmu ini. Ini poinnya di sini nih. Gimana sih kok bisa nggak ada asar? Kan orang-orang Qadariyah mengatakan Allah menitipkan mau titip kekuatan, kekiwitan yang nggak bisa. Emang kalau ini dibikin kuat, ini bisa bikin zat gitu? Ya nggak bisa. Api dikasih panas nih, api panas nggak? Panasnya api nggak bisa manasin yang lain gitu loh. Karena nggak bisa bikin zatnya gitu. Bukan terus api mah nggak panas, Beb. Emang kastok doang. Kata bawa mahal gitu. Kastok doang. Kastok itu gasnya apa? Kastok tuh gasnya apa? Gantung buat cantolan doang. Kalau Allah nyantolin dia terima, dicopot dia terima. Emang kastok, kita ini kastok itu loh. Dicantolin doang sama Allah, dicantolin sifat ini. Makanya orang yang paham ini akan tahu bahwa dirinya itu
diganti tiap waktu. Kok saya nggak berasa diganti, Beb? Wong ente di dalamnya ya nggak berasa. Kalau ente pengen tahu diganti, ente keluar dulu, baru tahu nanti. Entenya di dalam, jadi nggak ngerasain kalau ente diganti. Aduh, ribet lagi. Rambut ditarik malah copot, tapi nggak ditarik malah panjang. Kok bisa panjang? Diganti, bukan dipanjangin gitu loh. Diganti sama yang baru yang panjang. Coba dikit aja. Ya, jadi nyambung nih ya. Jadi nggak ada asar, nggak ada pengaruh secara umum. Siapapun, malaikat kayak siapa, kayak jin, setan, air, pisau, api, nasi, nggak ada yang mengaruhi apapun, nggak ada. Santet, dukun, jin, makanya dikatakan apa? Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Gitu loh. Enggak ada yang bisa memberikan madharah, enggak ada. Yang bisa bikin pengaruh, enggak ada. Kalau Allah enggak memunculkan sifat yang baru dan zat yang baru, yang enggak ada yang bisa mengaruhi apapun, enggak ada. Nyambung ya? Jadi wahdaniyah terkait pada 3 perkara. Apa? Zatnya, sifatnya, dan perbuatannya, gitu loh. Esa pada zat, esa pada sifat, esa pada perbuatan. Zatnya enggak ada susunan, sifatnya, zatnya enggak ada kumpulan, enggak ada pisahan. Jadi kalau mau ditafsirkan nanti ada 6 nih. Zatnya enggak tersusun dan enggak terpisah. Sifatnya enggak tersusun dan enggak terpisah. Perbuatannya enggak tersusun dan enggak terpisah. Kalau mau kita tafsilkan demikian. Qala jalla min qail inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Allah berfirman, sungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Allah yang menentukan keadaannya, Allah yang mengukurnya, Allah yang membentuknya. Mengatakan biqadar itu ya biqudrah wa iradatihi, enggak ada yang lainnya, enggak ada. Jadi apapun yang muncul ya biqudrat wa iradatihi ta'ala. Allah berfirman dalam ayat yang lain, dzalikumullahu rabbukum la ilaha illahu khaliqu kulli syai'in fa'buduh. Allah berfirman dalam ayat yang lain, maka zat yang memiliki sifat yang demikian itu adalah Allah Tuhan kamu. Tidak ada Tuhan selain Dia, pencipta segala sesuatu. Segala sesuatu itu bukan diciptakan pada permulaannya saja, tapi diciptakan permulaan dan selanjutnya. Kita ini menerima 2 nikmat, nikmatul ijad wa nikmatul imdad. Nikmat diciptakan pertama dan nikmat diciptakan selanjutnya. Allah yang bikin lagi, Allah yang bikin lagi terus. Bukan Allah itu bikin pertama kali doang, setelah itu lepas. Kan kamu udah dikasih tenaga, kasih mata, kasih ya udah jalan sendiri. Kayak dikasih baterai lah.
terus jalan nggak bisa, enggak. Wa qala jalla wa azza lahu mulkus samawati wal ard. Allah berfirman pula, dan milik Allah lah semua yang ada dalam kerajaannya, baik itu di langit maupun di bumi. Wa qala tabaraka wa ta'ala wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat. Ini tafsir ahlu sunnah wal jamaah. Beda sama tafsirnya Mu'tazilah. Mu'tazilah wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, maknanya nafi, dan kamu tidak melakukan apa-apa gitu loh. Berarti apa? Allah menciptakan kita dan kita nggak bantu Allah dalam penciptaan itu. Tapi setelah tercipta kita bisa melakukan sesuatu. Ini pahamnya orang-orang Mu'tazilah yang mengatakan bahwa manusia itu bisa punya aktivitas dari diri mereka sendiri. Kamu dikasih tenaga nih. Tapi tenaga kamu itu nggak bisa mempengaruhi apa-apa untuk kamu, nggak bisa. Dulu ada seorang wanita cantik. Memang wanita cantik itu bisa buat modal, bisa buat ngalahin orang, itu wanita cantik. Ada seorang alim pahamnya Qadariyah yang mengatakan bahwa dengan tenaga saya bisa melakukan sesuatu. Saya mau gerak nih, terserah saya. Saya mau diam, terserah saya. Jadi Allah sudah memberikan saya kekuatan, dan setelah saya dikasih kekuatan, saya bebas melakukan, dan saya bisa melakukan apapun yang saya inginkan. Maka gimana nih cara beresin akidahnya? Wong dia orang alim, dia orang. Akhirnya ada satu kiai udah dikawinin sama seorang wanita cantik. Kalau kiai kan lihat yang cantik kelepek-kelepek, kadang apalagi ditawarin, Pak Kiai ini anak saya. Oh iya, Masya Allah, bil barakah Pak Kiai. Setelah kawin sampai malam pertama, begitu hubungan, tanya, ente punya kekuatan nggak untuk hubungan sama saya? Oh iya, ente mau berapa kali aja saya kuat. Oh iya. Begitu hubungan sekali, orang udah sekali kan, kata harimnya apa? Ayo sekarang bangunin lagi. Ya ntar dulu, katanya bisa. Ya ntar dulu, enggak sekarang. Enggak bisa, loh katanya kamu punya tenaga kuat, bangunin. Enggak bisa, loh kok enggak bisa? Kalau kamu enggak bisa bangunin sekarang, berarti tenaga kamu enggak berguna. Enggak menimbulkan bekas apapun. Tapi kalau kamu bisa bangunin, tidurin, nah saya percaya tuh, tenaga kamu bisa mengaruhin sesuatu. Sampai dipaksa sekali lagi, nggak bisa, tunggu sebentar, itu ya nggak mau tunggu saya. Kalau nunggu berarti kamu nunggu pertolongan Allah. Kalau kamu memang bisa, bangunin sekarang. Nggak bisa. Kalau nggak bisa, kamu besok harus mengumumkan ke umat bahwa tenaga saya nggak mempengaruhi apapun. Tunduk sama wanita cantik tuh, lihat. Kalah dia. Besok diumumkan
bahwa saya mengakui kalau pekerjaan manusia bukan dari dirinya sendiri, tapi ditolong oleh Allah. Gitu loh. Walaupun kamu dikasih kekuatan kamu nggak mempengaruhi apa-apa, nggak. Kalau Allah nggak nolongin. Gitu loh. Ente punya pistol, apa kamu setelah punya pistol bisa matiin orang gitu? Enggak. Kalau Allah nggak bikin orang mati, mau kamu tembak-tembakin juga nggak bakal mati. Ini lihat di Palestina, kalau tentara Israel nyerah, nah, asal ditembak maju dia. Nah, bingung dia. Ini orang apa orang ditembak kok? Jadi dari sini kita mengimani bahwa Allah lah yang menciptakan diri kita dan menciptakan perbuatan kita, gitu loh. Jadi perbuatan kita itu ada dua. Ada perbuatan yang dengan usaha, ada yang tidak dengan usaha. Dua-duanya diciptakan oleh Allah. Yang dengan usaha ya diciptakan Allah, apalagi yang tidak dengan usaha. Yang nggak pakai usaha kayak apa contohnya? Kayak kamu tidur. Ketika kamu tidur, kamu gerak-gerak enggak? Hah? Apa diem? Taunya dari mana? Hah? Kasurnya lecek. Berarti kamu tidurnya ngosek, muter. Makanya kan lagunya udah diomong bangun tidur membersihkan tempat tidurku. Berarti kamu tidurnya ngosek. Lah waktu kamu tidur gerak, itu yang gerakin siapa itu? Atas pilihan kamu bukan? Bukan. Nah sekarang kamu gerak atas pilihan siapa? Pilihan saya lah. Dua-duanya itu diciptakan Allah. Gerak yang dengan pilihan ditolong Allah, gerak yang kamu nggak milih ditolong Allah, gitu loh. Kamu nafas sekarang atas pilihan siapa? Pilihan saya. Waktu kamu tidur nafas enggak? Itu yang milih kamu nafas siapa? Waktu tidur. Saya bisa tahan nafas sendiri nih, Bib. Enggak nafas. Oh ya. Saya bisa nafas. Terserah saya, Bib. Oh ya. Nah, waktu tidur terserah siapa itu nafasnya. Itu dua-duanya yang bikin. Jadi wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kamu dan menciptakan perbuatan kamu. Nah, nanti dari sini berarti ada perbuatan baik, ada perbuatan jelek, itu semuanya diciptakan oleh Allah. Boleh ngomong begini itu hanya di majelis taklim. Orang yang jelek-jelek pada zina, minum arak, riba, perang, pembunuhan, bunuh orang, itu semua ciptaannya Allah. Itu boleh ngomong begitu di majelis. Kalau di luar yang baik-baik dari Allah, yang jelek atas keburukan saya, atas kealpaan saya, atas kebodohan saya. Itu di makom umum namanya. Kalau di majelis taklim mau menjelaskan kedudukannya sesuatu secara asli, secara hakiki, ya kamu tahu, oh segala yang muncul pada diri saya diciptakan Allah. Yang muncul apa saja, baik ya muncul, jelek ya muncul. Berarti dua-duanya diciptakan Allah. Jadi sebenarnya orang yang paham tauhid seperti ini itu posisinya kadang bisa jadi Jabariyah,
kadang jadi Qadariyah, kadang ya jadi ahlu sunnah, udah nggak masalah sebenarnya. Kamu sudah tahu posisinya, kalau di luar saya Qadariyah gitu. Kalau lagi sendirian saya Jabariyah gitu. Nggak ada masalah. Yang penting jangan diomong sama orang, buat sendiri aja gitu. Gitu loh, artinya ketika kamu di luar nih, ada orang yang maksiat, ya kamu marahin, jangan maksiat dong, kamu nggak boleh begitu, ayo bubar semuanya. Qadariyah, gitu kan? Nggak ada masalah, kenapa? Karena syariatnya perintah begitu, tapi kamu tahu di hati kamu, gitu loh. Jadi orang yang sudah tauhidnya beres, itu posisinya mau jadi apa aja beres semua, gitu loh maksudnya. Enak terus bisa menempatkan diri, gitu maksudnya. Lah yang gagal paham ini yang repot, gitu loh. Kalau udah Qadariyah, terus nggak bisa geser ke yang lain maksudnya. Kalau Jabariyah, terus gitu loh. Nah, kalau orang yang paham tauhidnya beres, tahu menempatkan diri, kalau saya lagi bicara syariat ya saya kayak Qadariyah. Jangan maksiat, jangan. Nah, kalau nggak begitu gimana? Udah biarin, Allah yang bikin. Nah, repot lagi nih. Ada orang zina, biarin Allah yang bikin lah, malah rusak semua yang begitu. Ya, jadi memahami keesaan Allah itu memahami dari 3 keadaan. Memahami nggak ada mutasil, nggak ada munfasil, gitu. Baik pada zatnya, pada sifatnya maupun pada perbuatannya. Jadi orang itu nggak cukup cuma paham, pokoknya Tuhan itu satu, nggak cukup tuh. Kalau pokoknya Tuhan satu, ditanya ya yang satu apanya, bingung dia. Tuhan itu satu, yang satu apanya? Ya Tuhannya, ya apanya. Jadi orang Islam harus tahu, yang satu itu zatnya, sifatnya, dan perbuatannya. Ya, kalau nggak sampai paham ini, kamu gagal paham tentang Allah. Hukumnya apa? Sebagian ngomong berdosa, sebagian ngomong kafir. Enggak parah ini. Kalau masa ketemunya sama ulama yang ngomong dosa, mending. Kalau yang ngomong kafir, yang nggak paham ini berarti imannya rusak. Imannya rusak, berarti iman kamu nggak diterima. Kayak orang yang sholatnya rusak, berarti sholatnya nggak diterima. Masa orang sholat rusak, sholatnya batal. Jadi gimana? Harus bangun tauhid lagi, harus bangun keimanan lagi, harus bangun akidah lagi. Ya, mudah-mudahan iman kita dijadikan Allah iman yang benar, iman yang hak, iman yang sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi, dengan para sahabat, dengan para tabi'in, hingga kita bisa selamat dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wala niyatin sholawat ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana tarabna bi anana tarabna wa anana asrafna ala lagha ashrafna fatub alaina tauba taghfir kulli hauba wastur lana aurati wa amin raati liwalidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ihwani wa sairil hillani fa kulli dhi mahabba au jiratin au suhba amin rabbi isma fad
وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحبي وآله وصحبه دادا تعصي صحبي بالبدء وتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan?